Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Hidayat dengan NIM 2288203015. Saya berasal dari program studi pendidikan bahasa Inggris. Di sini saya ingin membuat video tentang pembelajaran mengenai simple present sebagai pemenuhan syarat dalam program pilihan magang kependidikan Universitas Nurul Huda tahun 2025. Oke, so teman-teman, di sini ada materi simple presence ya, dimana ini tentang salah satu tenses dari 16 tenses yang ada di grammar. Jadi nanti teman-teman yang ingin belajar bahasa Inggris, mari kita simak video pembahasannya. Oke, jadi untuk pembahasan topik pada video kali ini, kita ada 4 topik. Yang pertama itu adalah pengertian tentang simple presence. Itu ada, in English we can say what is simple presence, and then the second is function of simple presence, ataupun fungsi dari simple present itu sendiri. Kemudian yang ketiga itu ada form of simple presence ataupun rumus ya. Jadi di grammar itu tetap ada rumusnya. So nomor 3 itu ada form of simple presence. Kita nanti akan belajar tentang penggunaan rumus dari simple present itu sendiri. Kemudian yang terakhir itu ada time signal ataupun penanda dari simple present. Kapan kita menggunakan simple present itu sendiri. Oke, so let's get to our topics. Oke, yang pertama di sini ada pengertian dari simple present sendiri. In English we can say what is simple present. The simple present tense is a fundamental grammatical structure that is essential for every day. Nah, di sini simple present adalah kalimat yang kita gunakan itu fundamental ya, strukturnya itu ori semua ataupun masih tidak banyak perubahan dan biasa digunakan untuk kehidupan sehari-hari, or we can say in English we can say about daily routines or daily activities. Nah, kemudian teman-teman di sini ada, kalau di kalimat itu atau ya di sentence itu ada 2 tipe kalimat, yaitu ada verbal, ada kalimat nominal or sentence of nominal sentence. Oke. Nah, kita lanjut ke verbal terlebih dahulu. We can see in the definition of verbal sentence, a sentence that begins with a subject and is followed by verbs. The subject and object can be either nouns or pronouns. Nah, jadi teman-teman, untuk yang verbal sentence biasanya di sini dimulai dengan subjek kemudian diikuti dengan kata kerja ataupun verb. Jadi ketika kalian menemukan kalimat yang itu dimulai dengan dimulai dengan subjek kemudian diikuti oleh kata kerja, contohnya Mursid eats bread, so we can say that's the verbal sentence. Itu adalah kalimat verbal. Kemudian itu ada contohnya Mursid eats bread. Nah, Mursid memakan roti. Nah, itu contoh dari verbal sentence ya, yang dimana ketika setelah subjek itu diikuti dengan verb. Kita di sini bisa lihat verb atau kata kerjanya itu adalah eat. Oke, that's one. And then next for nominal sentence. Okay, so the definition of nominal sentence is a sentence that does not contain a verb but can contain a noun, adjective, or adverb. Nominal sentence use an auxiliary verbs, also known as to be, in place of verb. Nah, berbeda dengan yang verbal tadi, yang nominal ini tidak diikuti kata kerja ya, tapi bisa dimasukkan dengan kata benda, adjektif, ataupun kata sifat, ataupun kata keterangan teman-teman. Jadi itulah perbedaannya dengan dari verbal tadi. Kalau verbal tadi ketika habis subjek itu diikuti kata kerja, berbeda dengan yang nominal. Nominal tidak ada sama sekali kata kerjanya ya, tidak ada verb, tapi bisa dimasukkan untuk kata benda, kata sifat, ataupun kata keterangan. Kemudian juga nominal sentence itu menggunakan auxiliary verb ya, itu to be. Contohnya very interesting. Nah, di sini ada adjective, kemudian ada noun-nya. Di sini kita tidak menemukan kata kerja teman-teman untuk nominal sentence ya, atau bisa kita simpulkan bahwa nominal itu kalimat yang membutuhkan kata imbuhan ya, membutuhkan kata imbuhan seperti to be, are, is, itu kita butuhkan untuk yang nominal sentence.
Oke, so next for the function of simple present. Kita lanjut ke fungsi dari simple present ini, teman-teman. Oke, yang pertama itu ada ya express emotions or feelings. Ya, seperti yang kita tahu bahwa ketika kita ingin mengungkapkan suatu perasaan ya, kita bisa menggunakan simple present, teman-teman. Contohnya, she is beautiful or he is handsome. Kita mengungkapkan perasaan bahwa dia itu cantik, bahwa dia itu tampan. So we can use the simple present tense. Kita bisa menggunakan simple present. Okay, and the seconds ada command instructions. Ya, untuk memberikan perintah. Ya, untuk memberikan perintah. So if we want to give a command instruction to another people, jika kita mau memberikan instruksi kepada orang lain, ya we can use for simple present tense. Kita bisa menggunakan simple present, ya. And then we have the example for here. Pour sugar to the glass. Tuangkan gula di dalam gelas. Tolong tuangkan gula di dalam gelas. So we can use the simple present for command instructions. Okay, and the third is general truth ataupun untuk menyatakan kebenaran. Ya, kita juga bisa menggunakan simple presence untuk menyatakan kebenaran. Contohnya, the sun rises from the east. Kita tahu bahwasanya matahari itu terbit dari timur. Nah, itu yang dinyatakan kebenaran. Kita bisa menggunakan simple present untuk menyatakan kebenaran. Oke. And the next is repeated actions, atau untuk menyatakan kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang, teman-teman. Di sini ada Mursid goes to school every day. Nah, bahwasanya di sini Mursid itu pergi ke sekolah setiap hari. Nah, berarti kan setiap hari itu secara berulang, nggak cuma 1 hari, nggak cuma 2 hari, tapi setiap hari. Nah, itu dari fungsi simple present. Ada 4 fungsi simple present. Yang terakhir ada pengulangan aksi ataupun kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang. Contohnya, Mursid itu tadi pergi ke sekolah setiap hari. Oke. Kita lanjut ke form of simple present tense. Kita lanjut ke rumusnya dari simple present tense, teman-teman. Kemudian di sini kita bahas yang verbal saja, teman-teman. Di sini ada simple present, itu ketika kita menyatakan secara kalimat itu bahwa positif, kita bisa menggunakan subjek awalannya. Kemudian bisa kita tambahkan verb 1 ataupun verb 1. Verb 1 itu ya verb yang ori ya, verb yang awal, verb yang belum ada perubahan sama sekali. Kemudian bisa kita tambahkan objek untuk akhirannya. Kemudian untuk yang negatif kita bisa menggunakan subjek. Kemudian bisa kita tambahkan do or does sesuaikan dengan subjeknya ya, sesuaikan dengan subjeknya. Bahwasanya jika subjeknya itu I, you, Dewi, kita menggunakannya do. Tapi jika subjeknya itu he, she, ataupun nama orang, kita menggunakan does. Kemudian kita tambahin not, kemudian kita tambahin verb 1 plus object. Biasanya kalau yang di negatif ini biasa kita singkat dengan don't or doesn't. Nah, jika kalian teman-teman pernah menemui kata-kata don't or doesn't, berarti kita simpulkan bahwa kalimat tersebut merupakan simple present bentuk negatif, teman-teman. Oke, kita lanjut ke yang terakhir, yaitu ada interrogative sentence. Kemudian untuk rumusnya kita tambahkan do, ya kita menggunakan do atau does tergantung subjeknya. Kemudian bisa kita tambahkan subjek, misalnya do I, misalnya do I. Nah, kalau I tadi menggunakan do, jadi kita tambahkan do I. Do I kita tambahkan lagi verb 1, do I eat, apakah saya makan gitu, apakah saya makan. Oke, that's one, teman-teman, untuk form of simple present tense. Kemudian untuk komplementnya, mungkin teman-teman ada yang pernah dengar ya, apa itu three complement? Itu ada adjective, adverb, atau noun. Nah, oke, kemudian yang terakhir ada time signal ataupun penanda untuk simple present tense. Ya, we can say the definition of time signal is a word or phrase that indicates when an event or action is taking place. The simple present tense is used to describe action that's happening right now or that happen regularly. Nah, di sini bisa dikatakan ya, kalau time signal itu bahwa penanda kejadian itu berlaku sekarang ataupun yang dilakukan secara terus-menerus. Kalau untuk time signal dari simple present ya, di sini ada always, itu kita bisa artikan in Indonesia selalu. Ada every, setiap. Ada often, itu sering. Ada normally, biasanya. Kemudian ada usually juga, ada biasanya. Sometimes, kadang-kadang. Seldom, jarang. Never, tidak pernah. Ya, itu kata time signal dari simple present. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya bingung mau membuat kalimat dari simple present bagaimana, pakai rumus yang ini, oke?
Okay, thank you everyone. Yeah, I think that for this video, and see you next time.